Pagi Teknik. Halo teman-teman semua yang udah nonton. Perkenalin, namaku Salma Ranggita dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2021 sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini. Sebelumnya aku mau jelasin dikit nih, sebenarnya apa sih Talkative itu? Jadi Talkative merupakan kegiatan podcast yang membahas seputar seni dan iklim kesenian di FTUI. Talkative kali ini bakal ditemenin sama salah satu kontingen seni dari UI Artwar 2021. Jadi boleh banget nih Kak, sebagai kontingen di cabang seni dari Fakultas Teknik, buat perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin gue Mia, Aris 19 sebagai kontingen mural UI Artwar. Oke, salam kenal juga buat Kak Samia. Jadi sebelum memulai podcast Talkative ini, aku mau nanya dulu nih Kak, akhir-akhir ini Kak Samia lagi sibuk ngapain aja sih, kalau boleh tahu? Mungkin akademis sih, lagi hektik banget akhir-akhir ini, sama lagi sibuk BEM Seni sama himpunan arsitekturnya Mikra IMA. Wah, pasti seru banget ya Kak, selain jago mural ternyata Kak punya kesibukan-kesibukan lainnya. Semangat dan sukses selalu buat Kak Samia. Oke, jadi Kak Samia di sini sebagai narasumber kita menjadi kontingen di UI Artwar di cabang seni mural tahun 2021. Mungkin boleh diceritain sedikit nih Kak, dari sekian banyak cabang seni kenapa milihnya mural? Sebenarnya waktu awal daftar itu aku labil dikit antara daftar kontingen lukis atau enggak mural, tapi karena aku udah pernah nyoba ngemural sekali waktu itu, aku jadi lebih tertarik ke mural gitu karena aku merasa lebih challenging gitu ngecat sendiri di 2x1 triplek yang gede banget gitu. Jadi itu kenapa aku pilih mural sih, lebih challenging gitu. Wah, keren banget, berarti alasannya karena emang very challenging gitu ya Kak. Kira-kira sosok muralis apa sih Kak yang menjadi role model Kakak dalam membuat mural selama ini? Sebenarnya karena aku baru banget nyoba bermural ini, juga sebelum UI Artwar tuh aku baru sekali ngemural di kayak suatu rumah sakit gitu. Jadi aku masih newbie banget, masih belum tahu banyak tentang orang-orang muralis dan lain-lain itu sih. Paling aku biasanya kalau lagi nyari inspirasi via YouTube gitu sih, ngeliat orang-orang mural dan lain-lain. Tapi untuk specific personnya belum ada. Oke, keren banget. Kalau gitu kita lanjut, boleh dijelasin nih Kak, pertama kali Kakak tahu lomba mural di UI Artwar itu dari mana sih Kak? Pertama kali aku tahu itu dari BP Seni aku. Dia nawarin gitu untuk aku jadi kontingen mural UI Artwar ini, dan kebetulan dari Ars sendiri itu tahun-tahun lalu juga ada beberapa yang jadi kontingen mural gitu. Jadi aku sering dengar mural UI Artwar, terus pas ditawarin aku pengen sih, terus jadi aku daftarin. Keren banget, berarti lingkungan Kakak juga suportif banget untuk mendorong Kakak buat bisa ikut kontribusi di UI Artwar di bagian mural ya Kak? Iya. Kalau gitu boleh nih Kak sharing sedikit, kira-kira apa aja sih yang harus disiapin sebelum berlaga menjadi kontingen di UI Artwar 2021? Mungkin yang kali harus disiapin tuh waktu sih, karena kayak harus ngeluangin waktu banget. Karena apalagi mural, karena kan ngerjainnya sendiri, biasanya kan bertiga, walaupun waktunya lama tapi tetap nge-make waktu yang banyak gitu kan. Jadi harus bisa ngebagi waktu dengan baik gitu, sama kegiatan-kegiatan lainnya, sama akademis terutama. Sama paling apa ya itu sih paling menurut aku yang paling signifikan, yang ngefek banget sebulan lalu bagi aku. Berarti benar-benar harus bisa time management dengan baik gitu ya Kak, buat ngesahin buat lomba juga. Oke, keren banget. Jadi kira-kira selama Kakak menjadi kontingen, sebenarnya apa aja sih Kak ups and down atau susah senang yang Kakak rasain selama perlombaan UI Artwar 2021? Susah senangnya, kalau senangnya itu seru pas latihan rutinnya, ketemu orang-orang, panitia Arjuna Seninya dan lain-lain, dan mungkin ngerjainnya juga seru banget, dari mulai nyari konsep, terus eksekusi konsep
konsepnya dan lain-lain. Itu menurut aku seru banget. Nah, tapi yang susahnya mungkin ngebagi waktunya, karena kayak kegiatan aku di saat itu kan lumayan banyak gitu. Jadi mungkin di saat itu aku lumayan kesusahan bagi waktunya gitu sih kalau. Sama pas sudah selesai itu rasanya kayak lega dan enak banget. Oke, karena emang bikin mural mungkin lama, jadi kita harus bisa punya time management yang bagus gitu ya Kak. Dan pasti butuh support system banget. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak seputar itu. Kira-kira dari ups and down tersebut, gimana sih cara Kak Samia buat nge-overcome seluruh ups and down gitu? Gimana ya? Mungkin konsistensi. Jadi kayak setiap hari tuh harus ngeluangin waktu untuk ngerjain gitu sih menurut aku. Jadi kayak mungkin pas awal tuh seru banget dan lain-lain, tapi kan ngerjainnya sebulan, jadi harus konsisten gitu setiap hari nyicil, setiap hari ngerjain gitu sih. Paling aku mau overcome bagi waktunya gitu. Oke, jadi konsistensi itu penting banget ya Kak sebagai orang yang membuat mural gitu. Oke deh, nah tadi kan kita udah bincang-bincang dikit nih terkait pengalaman dan latar belakang Kakak sebagai seniman mural. Kita boleh lanjut nih ngomongin karya seni yang dibuat oleh Kak Samia yang berjudul Tidak Akan Pernah Selesai. Boleh dijelasin sedikit nih Kak, kenapa sih judulnya Tidak Akan Pernah Selesai, dan inspirasi karya mural yang dibawakan We Art World tuh kurang lebih gimana sih Kak? Jadi sebenarnya ini aku bikin konsepnya bareng sama dan Tidak Akan Pernah Selesai ini nyeritain tentang perjuangan seorang yang tidak akan pernah selesai. Sampai kapanpun tuh manusia hidup pasti ada tujuannya, pasti ada unsur berjuang terhadap sesuatu yang ingin dia capai gitu. Latar belakangnya itu sih, karena juga tema We Art World tahun ini kan lebih ke ngomongin tentang harapan gitu kan. Jadi ini merupakan representasi aku ngerepresentasiin orang-orang yang berjuang dari benar-benar terpuruk ke nol sampai pada akhirnya bisa mencapai harapannya gitu. Dan tidak akan pernah selesai, akan terus berjuang sampai pada akhirnya gitu. Oke, berarti benar banget nih setiap makna yang kuat sebelum memulai suatu karyanya nih, dan makna-makna yang paling dalam. Kira-kira pesan-pesan apa sih Kak yang pengen diceritain dan disampaikan melalui karya tersebut? Pesan-pesan yang pengen diceritain tuh untuk seseorang bisa mencapai sesuatu pasti membutuhkan usaha yang sepadannya. Kayak kalau misalkan kamu lihat karya mural aku itu kan ada kayak stack buku yang tinggi, setelah itu baru ada orang yang berusaha menggapai cahayanya gitu kan. Nah, jadi untuk mencapai suatu harapan tuh perlu dibantu dengan usaha yang sepadan, yaitu direpresentasikan dengan buku di bawah. Jadi kesan-pesannya itu sih. Oke, keren banget. Jadi selain untuk kepentingan estetika yang enak dilihat, karya mural ini juga benar-benar memiliki makna yang dalam dan ceritanya Oke, selanjutnya aku mau nanya nih Kak, proses pembuatan karya mural itu tersendiri itu berapa lama dan ngapain aja sih Kak? Jadi pertama yang dilakuin itu ngekonsepin. Nah, ngekonsepin ini lumayan lama sih prosesnya, karena dari awal, jadi ide kita tuh banyak banget waktu pas awalnya, terus kita nge-eksekusiin sampai pada akhirnya dapet konsep yang sekarang ini. Nah, terus setelah kita eksekusi, baru kita mikir mau pakai material apa gitu-gitu. Lalu latihan rutin pertama itu kita mulai nge-tracing dari konsep yang udah ada, nge-tracing, lalu nyoba-nyoba cat, nyampur-nyampur warna sampai kita akhirnya dapat warna yang pas dan dalam ngelakuinnya gitu. Terus ngelakuinnya mungkin 3 atau 2 minggu gitu sih kalau aku. Oke, ternyata lumayan lama juga ya Kak pembuatan mural ini. Jadi benar-benar ngelakuinnya tuh harus dibawa enjoy dalam pembuatannya. Yeah. Kira-kira kamu punya tips and trick gitu nggak sih Kak dalam membuat karya seni menurut Kak Samia yang bisa di-share nih ke teman-teman dan penonton semuanya?
Kalau dari aku, kalau dalam melakukan suatu karya seni kan biasanya kan orang-orang kalau nulis atau apa itu kan harus dapat inspirasi, kayak moodnya tuh harus pas gitu kan. Sedangkan kalau misalkan lomba itu nggak bisa sesuai sama mood kita gitu. Jadi mungkin harus nyiptain environment dan space yang nyaman buat kalian tuh ngemural atau ngelukis, kayak misal dia sambil dengerin lagu atau sambil zoom atau sambil apa. Jadi harus emang beneran di environment yang kalian nyaman gitu sih, karena kan harus konsisten setiap hari ngerjain gitu kan, nggak bisa ikut mood kayak biasanya kalau hobi, kalau lomba. Jadi itu sih paling harus nyaman. Oke, tadi kan Kak Semi sempat menyindir tentang konsistensi, terus kalau membuat mural itu memakan waktu. Jadi kira-kira ada nggak sih Kak tips and trik lagi nih kalau misalnya orang lagi art block, kira-kira apa nih yang harus dilakuin? Aku biasanya kalau lagi art block itu aku selalu nonton orang lain berkarya gitu. Kayak aku selalu nonton orang lain lukis atau orang lain mural, jadi aku merasa terinspirasi, terus aku langsung pengen lanjutin karya aku. Biasanya aku itu helping banget kalau bagi aku. Terus mungkin kalau misalkan kemarin nih aku lagi pengen gambar cahaya, tapi kok kayak susah, terus penat banget, aku bingung gitu kan. Itu mungkin aku biasanya nonton orang melukis yang kayak banyak unsur cahayanya dan lain-lain. Jadi cari inspirasi online gitu sih kalau aku. Sama jangan dipaksain, kayak kalau misalkan udah capek, istirahat dulu sebentar gitu. Oke, jadi kalau misalnya lagi capek mungkin take a break dulu, terus kalau misalnya nyari inspirasi karena pandemi gini juga bisa lewat online gitu ya Kak. Oke deh, sebelum sesi terakhir games, pesan dari Kak Samia untuk calon kontingen mural UI Artwar 2022 apa nih Kak? Apa ya? Kalau dari aku jangan takut, jangan minder ngelihat kayak kontingen yang lain keren dan lain-lain, karena setiap orang tuh pasti punya gaya seninya masing-masing gitu loh. Kayak mungkin jadi each person tuh beda-beda gitu. Menurut aku jangan terlalu ngebanding-bandingin, sama jangan terlalu stressful mikirin terus gitu. Yang penting lakuin aja gitu sih menurut aku. Oke, makasih banyak nih Kak atas pesan-pesan yang very insightful. Mungkin kita lanjut ke sesi 2 nih, yaitu sesi game. Jadi, Talkative kali ini bakal ngebawain games Never Never Ever. Jadi gamesnya ini nanti Kak Samia bakal jawab pertanyaan aku dengan pernah atau nggak pernah. Tapi kalau misalnya pernah, boleh banget nih Kakak jelasin alasannya kenapa. Kalau gitu langsung kita mulai aja ya Kak. Pertanyaan pertama, pernah nggak pernah nyesel beli alat kemahalan untuk gambar? Nggak pernah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pernah nggak pernah gak tidur demi nyelesain karya? Pernah. Boleh dijelasin jadi, tuh? Kalau misalkan yang itu jadi aku orangnya deadliner. Jadi yang walaupun aku konsisten ngerjain, tapi aku tipe yang kalau aku lagi ngerjain muka, aku pengen ngerjain muka itu sampai selesai dulu, baru aku lanjut ke yang lain gitu. Jadi pada akhirnya kemarin tuh waktu ngerjain di hari-hari terakhir itu aku ngebut banget karena banyak yang belum selesai, karena aku terlalu fokus di satu hal gitu. Jadi pas kayak H-3, H-2 pengumpulan, itu aku 3 hari nggak tidur nyelesain muralnya, karena ternyata banyak detail yang aku lupa gitu. Jadi kayak 3 hari berturut-turut aku nggak tidur ngerjain mural kemarin dari H-3 ya gitu sih. Keren banget, bener-bener niat sampai 3 hari nggak tidur demi nyelesain muralnya. Oke deh, lanjut nih pertanyaan ketiga ya Kak. Pernah nggak pernah nangis selama bikin karya untuk UIAW? Pernah. Jadi waktu pas begadang itu
aku yang kayak sempet ada masa-masanya aku takut banget karya ini nggak kelar. Terus aku ngerjain itu sambil nangis, beneran susuran air mata. Sampai aku minta temenin mama aku gitu, karena kayak aku nggak tahu harus gimana lagi. Karena kemarin tuh kayak sangat overwhelmed gitu deh, kayak gimana ya kalau misalkan udah deket deadline, tiba-tiba tuh baru inget, oh iya belum ini, oh iya belum itu gitu kan. Jadi dalam 3 hari nggak tidur itu aku banyak nangis sih, banyak, iya gitu. Alhamdulillah, tapi untung akhirnya karyanya kelar juga ya Kak, dan bener-bener bagus banget. Berarti bener-bener seniman tuh butuh moral support yang tinggi ya Kak. Oke deh, kita lanjut ke 4. Pernah nggak pernah skip tugas demi karya? Pernah banget. Jadi selama deket-deket deadline mural ini, aku kayak, aduh boleh nggak ya ngomong di sini? Aku takut bahasa aku. Jadi aku sering beberapa kali nggak ngumpulin tugas dan absen kelas gitu, karena udah nggak kepikiran gitu di otak, bener udah panik banget, bentar lagi deadline. Jadi kayak hal-hal lain tuh udah nggak bisa masuk ke otak, bener-bener nggak pergi sama sekali. Terus kalau misalkan diajak pergi, nggak dulu deh, ini mau nyelesain 2 kali 1 mural dulu. Jadi kayak beneran udah nggak kepikir hal-hal lain itu sih di momen itu. Jadi kelas banyak banget yang ke skip, bener-bener banyak banget harus dipertaruhin Kak buat demi jadi kontingen We Art Tour ini. Oke deh, pertanyaan iya, karena ya. Oke, ke pertanyaan terakhir, pernah nggak pernah bolos kelas selama menjadi kontingen? Pernah, yang tadi aku ceritain. Selama jadi kontingen WIAW maksudnya. Iya. Pernah, aku waktu pas dekat-dekat deadline. Oke, tadi udah dijelasin juga ya Kak. Oke, mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir sekaligus menutup acara kita pada hari ini Kak, sayang sekali. Mungkin Kak Samia ada nih kata-kata penutup buat teman-teman di rumah? Apa ya? Mungkin untuk kontingen WIAW tahun ini, boleh? Boleh Kak. Good, oke. Mungkin closing statement-nya kayak buat semua yang udah berjuang buat WIAW, kayak apapun hasilnya, itu kayak kalian udah keren banget, udah mau turun mewakilin teknik ke UI. Jadi kayak menurut aku apapun hasilnya kayak udah keren gitu loh, kayak semua kontingen WIAW menurut aku. Sama yang yang untuk calon kontingen WIAW tahun depan, jangan takut, jangan banyak mikirin, kayak daftar aja karena seru banget prosesnya dan kalian bisa belajar banyak banget dari kontingen WIAW ini. Itu sih paling kalau dari aku. Oke, makasih banyak banget nih Kak buat Kak Samia udah sharing-sharing tentang mural dan juga pesan-pesan yang di atas tadi. Nah, mungkin untuk episode Talkative kali ini segini dulu nih teman-teman. Aku Salma sebagai moderator izin pamit undur diri dan jangan lupa pantengin terus buat podcast Talkative selanjutnya. Dadah! Bye!